Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa azka tahiyyati wat taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kita kali ini, kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Matan Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumer rahimahullah ta'ala. Juga syarahnya Nailur Raja yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan kita kali ini, setelah kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan secara singkat Arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang 5 dari awal sampai akhir, maka pada fasal atau pelajaran selanjutnya kita insyaAllah akan membahas tentang Arkanul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun arkanul imani sittatun an tu'mina billah ila akhirih. Faslun, fasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Di dalam perkataan musannif di matan bahwa arkanul imani sittatun, rukun-rukun iman ada 6. Atau sebelumnya kita sudah bahas tentang pembahasan rukun, bahwa rukun itu adalah janibus syai' al-aqwa, bagian sesuatu yang paling kuat di dalam sebuah pokok bangunan. Seperti kalau rumah itu bagian yang terpenting, yang paling kokohnya adalah tiang, juga dinding. Nah, ini ketika kita mempelajari rukun iman, artinya iman itu adalah keyakinan kita di dalam ajaran agama kita. Kemudian rukun itu bagian atau pokok terpenting di dalam keimanan atau keyakinan kita. Apa makna iman? Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri menjelaskan al-imanu lughatan at-tasdiq. Iman di dalam bahasa atau sesuai lughah bahasa Arab adalah at-tasdiq, membenarkan. Jadi kita percaya, membenarkan kabar sesuatu, maka itu di dalam bahasa adalah iman. Sedangkan keimanan menurut istilah atau iman yang dimaksud iman di dalam ajaran kita adalah wa syar'an, menurut syara' iman itu adalah iqbalul qalbi wa id'anuhu lima ulima bid-darurati annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iqbalul qalbi wa id'anuhu, menerima hati. Jadi hati kita menerima, wa id'anuhu, serta pasrah, tunduk. Jadi kita terima dengan lapang dada dan penuh keyakinan terhadap lima ulima, terhadap sesuatu yang ulima bid-darurati, ma'lum minad din bid-darurah. Apa kalimat ma'lum minad din bid-darurah? Keyakinan-keyakinan yang sifatnya daruri, yang buktinya atau dalil-dalilnya sudah tidak bisa ditolak sama sekali, bahwa hal tersebut adalah dari agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keyakinan kita terhadap sesuatu yang mana sesuatu tersebut adalah ajaran agama kita, agama Islam. Contoh, keyakinan kita terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ma'lum minad din bid-darurah, sama sekali tidak bisa diperdebatkan lagi, sama sekali tidak bisa ditolak sama sekali, karena bukti-buktinya sudah jelas, itu termasuk ajaran kita. Jadi kita meyakini ketuhanan Allah, kenabian Rasulullah, kenabian Nabi Muhammad dan risalahnya itu, kebenaran wahyu, adanya surga dan neraka, termasuk juga syariat-syariat yang sudah jelas, itu termasuk ajaran kita. Kita meyakini kewajiban sholat 5 waktu, ada kewajiban zakat, syariat haji, dan semua ajaran-ajaran agama kita yang sifatnya ma'lum minad din bid-darurah,
Sebagian ulama membuat definisi ma'lum minad din bid-darurah itu ajaran yang sesuatu yang sifatnya daruri, itu yang wajib kita yakini karena isinya berdasarkan dalil-dalil yang tidak bisa dipertentangkan kembali. Itu memang dalil-dalil yang sudah terbukti. Mereka membuat definisi di mana ma'lum minad din bid-darurah alladhi yashtariku fi ma'rifatihil khas wal 'am. Sesuatu atau ajaran atau keyakinan atau syariat yang sifatnya bermusyarakah, artinya sama-sama meyakini dan mengetahui ajaran tersebut, baik al-khas, orang-orang tertentu yakni para ulama dan pelajar, dan al-'am, orang secara umumnya. Artinya sekarang secara garis besar orang-orang muslim misalnya meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu bentuk keimanan. Termasuk kita meyakini adanya malaikat, itu bentuk keimanan kita. Kita meyakini adanya kitab-kitab Allah, karena semuanya itu terbukti. Terbukti itu termasuk daripada agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan dalil-dalil baik akli maupun nakli yang tidak bisa ditentang, diperdebatkan sama sekali. Jadi itu ma'lum minad din bid-darurah. Berbeda kalau seandainya pembahasan-pembahasan yang sifatnya furu'iyah. Furu'iyah di situ yang sifatnya diperdebatkan, masih diperbincangkan adanya dalil tersebut, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Secara sahih juga riwayatnya tersebut tidak sampai mutawatir. Nah, di dalam masalah tersebut kalau seandainya ada yang mempertentangkan tentang keyakinan tersebut, itu tidak masalah, tidak bertentangan dengan keimanan di dalam agama kita. Tetapi menentang, mengingkari sesuatu yang itu sudah jelas-jelas daripada agama kita dengan dalil-dalil yang mutawatir, baik dari Al-Quran atau hadis mutawatir, ijma' para ulama, serta secara akliyah itu disepakati, maka itu orang tersebut berarti sudah mengingkari, keluar daripada keimanan yang disepakati di dalam ajaran agama kita. Nah, keimanan tersebut adalah keyakinan kita, tunduk pasrahnya hati kita menerima terhadap apa yang sudah ma'lum minad din bid-darurah tadi, bahwa itu termasuk ajaran yang dibawa oleh dan disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna secara garis besar bahwa rukun iman itu ada 6. Annal ajza' allati la tatahaqqaqu mahiyatul imani illa biha sittatun. Bahwa juz bagian-bagian yang mana tidak mungkin tatahaqqaq terjadi mahiyatul iman, hakikat daripada keimanan, kecuali dengannya itu ada 6. Jadi iman itu tidak mungkin terbangun, tidak mungkin bisa ada, tidak mungkin bisa terwujud, kecuali inti terpentingnya itu adalah dengan 6 rukun tersebut. Yang pertama, antu'mina billahi, beliau mengkhitab kita, engkau meyakini, mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti atau yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Iman kepada Allah itu dijelaskan oleh beliau, annal awwala min arkanil iman, bahwa yang pertama daripada rukun-rukun iman, al-imanu bi anna Allah Subhanahu wa taala mawjudun. Itu yang paling penting dan utama kita keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Keimanan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Jadi kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada dan wujudnya itu ada. Hanya saja kita tidak sampai, otak kita, akal kita itu mencapai hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat sifat-sifatnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasulullah dalam hadis-hadisnya, serta tafakur kita terhadap semua penciptaan Allah ini merujuk kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja hakikat sampai 100% kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa, itu jelas. Itu termasuk bentuk lemahnya kita, lemahnya akal kita untuk mencapainya. Yaitu kelemahan kita untuk sampai kepada hakikat 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu justru puncak daripada keimanan kita kepada Allah. Kita mengenalnya sampai situ, hanya mengenal sifat-sifat Allah, jadi udah sampai situ saja.
Tetapi di dalam keyakinan kita inti bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada dan wujudnya itu ada. Kemudian wa annahu wahidun fi dzatih. Allah Subhanahu wa taala tunggal dan esa di dalam zatnya. Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Allah Subhanahu wa taala zatnya juga tidak terbentuk daripada beberapa bagian. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbentuk dari beberapa bagian, wujudnya satu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak terbentuk satu tersebut dari beberapa bagian. Berbeda kita manusia. Manusia itu banyak dan satu persatu dari manusia itu terbentuk dari bagian-bagian tertentu. Ada tangan, ada wajah, ada mulut, ada kaki, ada jantung dan segala macam. Allah Subhanahu wa taala sama sekali yang terlintas di hati kita daripada sifat-sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, mustahil sebagaimana ciptaannya. Kemudian wasifatihi, satu di dalam sifatnya. Artinya sifat Allah Subhanahu wa taala satu itu maksudnya kudratnya. Contohnya kuasa Allah Subhanahu wa taala itu satu, artinya tidak terbentuk daripada beberapa kekuatan. Dari beberapa kuasa sehingga menjadi satu kekuasaan yang tunggal. Enggak. Allah Subhanahu wa taala itu kuasanya satu dan tidak terbentuk daripada beberapa kuasa. Tidak ada dua kuasa yang membentuk satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Allah itu satu karena kekuasaannya dan sifatnya itu adalah dzatiyah. Yang sifatnya dzati. Berbeda dengan kita mempunyai kekuatan misalnya. Kita mempunyai pendengaran, penglihatan itu terbentuk dari beberapa hal sehingga terbentuk suatu kekuatan kita. Contoh, kita kuat untuk berjalan karena kita punya tenaga. Tenaga terbentuk dari makanan. Makanan terus begitu berantai sehingga timbul kekuatan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala sifatnya itu satu, artinya tidak terbentuk dari beberapa sifat. Kemudian wa af'alihi, satu di dalam perbuatannya. Af'al Allah Subhanahu wa taala, fi'il Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan ketika Allah Subhanahu wa taala mengadakan dan meniadakan sesuatu. Kemudian la syarika lahu fil uluhiyati, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala di dalam ketuhanannya. Jadi tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali. Semua selain Allah Subhanahu wa taala yang dianggap Tuhan itu semuanya batil. Itu adalah sesat dan tidak ada. Kemudian wahia al-uluhiyah, ketuhanan itu apa? Maksudnya ketika kita meyakini kita hamba Allah dan Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan kita, apa yang dimaksud ketuhanan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini? Wahya istihqaqul ibadah, berhak, keberhakan, atau istilahnya apa? Hak tunggal yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Istihqaqul ibadah, hak untuk disembah. Jadi tidak ada Tuhan. Maksudnya Tuhan itu apa? Zat yang mesti atau layak kita sembah. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksud, tidak ada zat yang layak, yang mesti kita sembah, berhak untuk kita sembah, mesti kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud uluhiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib meyakini wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliqu bidzatihil aliyah. Dan sesungguhnya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya nanti disebutkan apa yang dimaksud dengan wajib dan mustahil serta jaiz di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajib di sini bukan seperti definisi di dalam fikih, artinya wajib itu pasti, tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Tidak mungkin di akal kita itu terpikir ketiadaannya, tapi itu pasti ada. Itu namanya wajib. Kalau mustahil sebaliknya, tidak mungkin itu ada, pasti tidak ada. Itu namanya mustahil. Jadi yang dimaksud di sini wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, artinya pasti Allah Subhanahu wa taala itu, pada Allah Subhanahu wa taala itu kullu kamalin, setiap kesempurnaan, sifat kesempurnaan yaliqu bidzatihil aliyah, yang layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kita meyakini semua sifat. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu bukan 20, bukan 99, tetapi secara global kita meyakini bahwa setiap sifat
yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesempurnaan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat atau mempunyai kesempurnaan tersebut. Dan sebaliknya, wa yastahilu, dan mustahil, artinya tidak terpikir oleh akal adanya, pasti itu tidak ada. Yastahilu, mustahil, alaihi, atas Allah Subhanahu wa taala, jami'un naqaisi, semua sifat-sifat, perkara-perkara yang sifatnya itu kurang atau tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kita meyakini dia Tuhan, mempunyai kuasa. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu untuk menciptakan sesuatu yang mungkin. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan makhluknya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu terbatas oleh tempat dan waktu. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu mustahil jauh daripada sifat-sifat yang sifatnya tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini secara global. Wa'lam annahu, bukan secara global, secara tafsil ya, secara tafsil. Wa'lam annahu yajibu 'alal mukallafi an ya'rifa min aqaidil imani fi haqqi ta'ala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wajib atas setiap mukallaf. Kita mukallaf ini semua mukallaf, jadi muslim, baligh, aqil, salimul hawas, kemudian bulughud da'wah, orang-orang yang mana dia muslim, kemudian dia sudah baligh, kemudian dia berakal, kemudian sehat panca inderanya untuk mengajarkan kepada dia ilmu-ilmu agama, kemudian sampai ajaran Nabi SAW kepada dia. Itu kita mukallaf semuanya, wajib atas setiap mukallaf. Kita nyebutnya baligh akil atau akil baligh, mengetahui dengan seyakin-yakinnya min aqaidil iman, daripada akidah-akidah keimanan kita di hak Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti kita yakini? Apa yang mesti kita yakini tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala ini? Kita mesti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan dasar keimanan, dan keimanan tersebut mesti dengan dasar ilmu. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menghambakan diri beribadah kepada zat, kepada Tuhan yang kita sendiri tidak mungkin tidak kita kenal. Oleh karena itu kita mempelajari bagaimana makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu suatu kewajiban. Suatu kewajiban. Dalam Al-Qur'an disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Ketahuilah itu fa'lam, yakni ta'allam likai ta'lam. Likai ta'lam. Jadi pelajarilah, belajarlah sehingga engkau bisa mengetahui. Jadi pelajari tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mungkin menyembah zat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mesti mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mempelajari tentang makrifat Allah Subhanahu wa taala adalah pertama kali kewajiban yang diwajibkan atas setiap orang muslim. Apa itu yang mesti kita pelajari di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang ketuhanan itu? As-sifatil wajibata lahu. Sifat-sifat yang wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang dimaksud dengan wajib dan nanti juga dijelaskan adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Apa saja sifat yang mesti ada dan kita wajib yakini itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, wal mustahilat alaih, dan yang mustahil tidak mungkin itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh. Allah Subhanahu wa taala bersifat sifat tersebut. Kemudian wal jaizat, ada dan tidak adanya, melakukan atau tidaknya Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu tersebut itu di sisi Allah itu sama saja. Fi haqqihi, di hak atau sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an yu'mina, dan mengimani. Mengimani biwujubil wajibat, sesuatu yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala itu kita wajib meyakininya bahwa memang itu ada. Itu mesti. Wastihalatil mustahilat, dan kita wajib meyakini ketiadaannya sifat mustahil itu juga itu bentuk keimanan. Wa jawazil jaizat, dan mengimani, meyakini jaiznya sesuatu yang jaizah, ada dan tidak adanya, mungkin di dalam sesuatu terjadi atau tidak terjadinya di dalam mungkinat, itu juga bentuk keimanan kita. Apa dasar itu semuanya?
Kita dasarnya pertama kita di dalam syahadatain. Ketika kita mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama adalah syahadat uluhiyah, ketuhanan, meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Itu nafi. Jadi kita menafikan setiap sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala? Kita pelajari, namanya sifat-sifat mustahil. Illallah, kita mengisbatkan, menetapkan setiap sifat yang layak bagi Allah. Kecuali Allah, maksudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Apa sifat-sifat yang mesti ada pada Allah Subhanahu wa taala atau kita yakini tidak mungkin tidak ada, itu pasti ada? Itu kita pelajari, namanya sifat wajibat. Kemudian di pertengahan itu semuanya ada mumkinat atau jaizat. Allah Subhanahu wa taala bersifat melakukan sesuatu atau tidak melakukannya, itu bagi Allah Subhanahu wa taala jaiz. Kemudian, nah, adapun di sini bilangan atau pembatasan, fal wajibatu isyruna sifatan, sifat wajib itu ada 20 sifat. Ini adalah metode, cara di dalam manhaj al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Ketika sebagian ulama mengatakan bahwa kalau disebutkan ahlus sunnah wal jamaah, manhaj akidah di dalam ahlus sunnah wal jamaah, maka itu merujuk kepada 3 metode atau 3 golongan yang mempunyai 3 metode daripada para ulama. Satu metode pertama adalah asariyah, yang mana mereka itu thariqatu ahlil hadis. Jadi manhaj ahlul hadis, rata-rata mereka mengambil sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara dalil qat'i, baik dari Al-Qur'an atau hadis mutawatir, kemudian mereka meyakininya secara global. Jadi mereka itu cukup meyakini, manhaj mereka itu mencari dalil-dalil mutawatir, baik dari Al-Quran dan Al-Hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik yang layak bagi Allah atau meyakini bahwa itu sifat mustahil, disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala mustahil, Allah Subhanahu wa taala begini. Kemudian itu mereka dengan metode penggalian, pendalaman daripada dalil-dalil. Itu kebanyakan thariqah ahli hadis atau yang disebut juga asariyah. Yang kedua, metode yang kedua adalah thariq ahlillah. Tariqatul iyan, tariqatu ahlil kasyaf, di mana para ulama-ulama rabbani yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada auliyaus salihin, mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala berikut hadisnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya firman Allah, wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kalian ilmu. Nah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi senantiasa mereka bertakwa, baik zahir dan batin. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak aneka ibadah, memperbanyak namanya salat sunnah, memperbanyak namanya puasa sunnah, menjaga diri mereka daripada perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik sifatnya yang haram ataupun yang makruh, baik yang sifatnya zahir ataupun penyakit-penyakit batin mereka tinggalkan, mereka obati, sehingga dengan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan kepada mereka pancaran cahaya ilmu di hati mereka, sehingga mereka mendapatkan ilmu yang tidak bisa dipelajari lewat musyafahah, lewat lisan, tetapi ilmu itu memang pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa ilmu yang paling berharga? Ilmu itu yang paling berharga adalah ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Ini banyak, makanya jangan aneh, ulama-ulama mutasawwifin, mereka ahli-ahli tasawuf, banyak di dalam kitab-kitab mereka, walaupun mereka tidak dikenal dengan ulama-ulama yang pengarang kitab-kitab tauhid, tetapi ketika mereka menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab dan karangan mereka itu, sama sekali kita kadang-kadang tidak sampai akal kita. Kenapa? Karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, selain otomatis dengan pelajaran dan pengajaran mereka yang zahir, mereka juga banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah, sehingga Allah mengajarkan kepada mereka ilmu tauhid lewat jalur takwa atau jalur pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala ini dengan metode
metode akliyah. Selain mereka mengumpulkan dalil-dalil mutawatir, juga mereka menggali dalil-dalil tersebut dengan mizan, dengan timbangan akal mereka. Jadi dua dalil, dua jalur, dan dua-duanya matang. Dalil mutawatir dari Al-Quran, Al-Hadis, kemudian dalil sifatnya akli, kemudian mereka istilahnya timbang semuanya agar orang-orang tidak capek di dalam mencari dalil-dalil tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mereka rangkum semuanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari rangkuman tersebut dibuat sebuah mizan, tolak ukur untuk bagaimana mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita kenal dengan manhaj Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, atau yang sering kita dengar dengan metode mazhab atau manhaj Al-Imam Al-Asy'ari. Atau yang keduanya yang dikenal juga metode Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang dikenal dengan Al-Maturidi. Nah, ini dua kelompok besar di dalam di dalam sejarah Islam, yang makna mereka membangun suatu metode untuk agar orang-orang awam sebagaimana kita ini, termasuk para ulama juga, untuk bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat metode akliyah, kemudian lewat metode pelajaran-pelajaran bagaimana dhawabit, tolak ukur untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah mereka merangkum itu, maka sifat-sifat tersebut tidak keluar daripada 20 sifat. Artinya, semua sifat Allah Subhanahu wa taala ini bisa diukur atau tidak akan keluar daripada mizan atau tolak ukur daripada 20 sifat tersebut. Pertama, nanti dari 20 sifat itu dibagi 4. Ada sifat dzatiyah, ada sifat salabiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Namun kita akan mempelajarinya secara cepat saja, karena memang kitab ini berkaitan dengan panjangnya dengan ilmu fikih. Jadi kita mempelajari ilmu tauhidnya tidak terlalu dalam. Apa sifat yang pertama? Al-wujud. Apa wujud itu? Ada wujudnya. Allah Subhanahu wa taala itu ada wujudnya. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sebatas kekuatan, bukan sebatas ketuhanan, tapi memang zatnya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan kita yakini. Namun ketika kita berpikir bagaimanakah bentuk Allah Subhanahu wa taala, zat Allah itu seperti apa, itu akal kita tidak akan sampai. Namun secara garis besar kita meyakini Allah itu ada zatnya. Allah itu ada zatnya. Kemudian wal kidam. Apa kidam itu? Ini kidam itu Allah Subhanahu wa taala tidak ada awalnya. Jadi tidak ada masa tertentu Allah asalnya tidak ada menjadi ada. Tidak. Allah Subhanahu wa taala itu kidam, tidak ada awalnya. Tidak ada awalnya. Jadi awal dan akhir itu buat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala itu tidak disifati ada awalnya dan ada akhirnya. Allah tidak ada awalnya, Allah tidak ada akhirnya. Itu yang dimaksud dengan kidam. Wal baqa, itu baqa kebalikan daripada bukan kebalikan daripada kidam. Kalau kidam itu tidak ada awalnya, baqa itu tidak ada akhirnya. Dua-duanya itu kemestian pasti. Kidam itu berarti juga baqa. Wa mukhalafatuhu lil hawadisi, bertolak belakang atau beda dari semua unsur, semua segi, lil hawadisi, bagi sesuatu yang sifatnya hawadis, yang baru. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak sama-sama sekali dengan makhluknya. Itu mukhalafatuhu lil hawadisi. Wa qiyamuhu binafsihi. Apa qiyamuhu binafsihi? Asalnya qiyamu itu berdiri atau adanya, binafsihi secara zatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya sama sekali, dan semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qiyamuhu binafsihi. Allah tidak membutuhkan sama sekali makhluknya, apapun bentuknya, apa bentuk fisik makhluk, apa perbuatan makhluk, taatnya seorang hamba, maksiatnya seorang hamba, itu tidak mempengaruhi dan tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan keagungannya berdiri sendiri, ada sendiri, itu semuanya tidak membutuhkan sama sekali daripada makhluknya. Kita lah sebagai makhluk Allah yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal. Kemudian wal wahdaniyatu, keesaan Allah. Tadi baik di dalam zatnya, sifatnya dan afalnya, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tidak berbilang, dan Allah Subhanahu wa taala tidak terbentuk dari beberapa hal. Allah Subhanahu wa taala zat satu di dalam zat dan sifatnya serta fi'ilnya. Wal qudratu, kuasa Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini ada
kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wal iradatu kehendak Allah Subhanahu wa taala kita meyakini. Wal ilmu Allah Subhanahu wa taala kita meyakini. Nanti satu persatu daripada kudrat iradat itu kita bahas terperinci di dalam ilmu tauhid. Secara garis besar kita meyakini ada kuasa Allah Subhanahu wa taala, ada iradat Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu, ada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wal hayat, hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Wasam'u, mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Wal basaru, melihatnya, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Wal kalam, firman Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini itu semuanya. Dan itu sifat yang otomatis tidak terpisah daripada zat dan sifat. Jadi antara sifat dan zat itu tidak bisa terpisah. Contoh misalnya maha tadi kudrat kuasa Allah Subhanahu wa taala, otomatis itu akan kita meyakini bahwa Allah maha kuasa. Jadi kita meyakini ada kuasa Allah, kekuatan Allah, dan kita meyakini Allah itu maha kuasa, maha kuat. Nah itu di dalam manhaj al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari kita bahas dua hal yang berbeda. Jadi kita selain meyakini kuasa Allah, kita meyakini juga Allah maha kuasa. Oleh karena itu sifat kudrat itu kuasa Allah, tapi kaunuhu qadiran, Allah maha kuasa dengan kuasa tersebut. Kemudian kaunuhu muridan, kalau iradat kehendak Allah, kalau muridan Allah yang maha berkehendak dengan kehendaknya. Wa kaunu aliman, sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala kita meyakini Allah maha alim, maha mengetahui dengan ilmunya. Wa kaunu hayyan, Allah maha hidup dengan sifat hidupnya. Wa kaunu sami'an, Allah maha mendengar dengan sifat pendengarannya. Wa kaunu basiran, Allah maha melihat dengan penglihatannya. Wa kaunu mutakalliman, Allah maha berfirman dengan kalamnya, dengan firmannya. Nah itu sifat-sifat yang wajib. Kalau kita istilahnya mempelajari, mengkaji misalnya Asmaul Husna aja, itu Asmaul Husna itu tidak akan keluar daripada sifat-sifat 20 tersebut. Contoh misalnya Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Menurut manhaj al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari, ini kita Asy'ariyin, kita meyakini bahwa yang dimaksud Rahman dan Rahim itu Allah berkehendak atau memberikan al-mutafaddil. Jadi Rahman dan Rahim itu al-mutafaddil lil 'abdi fid dunya wal akhirah, atau terhadap nikmat kecil dan nikmat besar. Allah pemberi nikmat, artinya pemberi, maha berkehendak untuk memberikan pahala kepada atau kenikmatan kepada seorang hambanya. Itu tidak keluar daripada sifat iradat. Dan itu berarti Rahman dan Rahim itu tidak keluar daripada sifat murid. Dan semuanya itu. Al-Jabbar, Al-Qahar, semuanya Al-Qawi, Al-Matin, itu semuanya tidak akan keluar daripada sifat-sifat tersebut. Oleh karena itu, sifat 20 itu bukan pembatasan sifat, tetapi mizan, tolak ukur daripada semua sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita juga mesti mengetahui apa saja sifat yang sifatnya itu mustahil. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Nah, itu tinggal kebalikannya daripada sifat yang wajibat. Jadi yang wajibat ada 20 sifat, berarti yang mustahilat ada 20 sifat juga. Wal mustahilatu 20, yang sifat mustahil atau tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala itu ada 20 sifat, itu diddul wajibati, kebalikan daripada sifat wajib. Pertama, sifat wujud Allah berarti kebalikan atau mustahilnya adam, ketiadaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, nanti orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada, itu na'udzubillah, itu orang sudah keluar daripada ajaran agama kita. Mau apapun argumen mereka, mau apapun penelitian mereka, kalau mereka sudah tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka bukan termasuk orang yang beriman, bukan apalagi dia orang yang Islam. Kemudian wal hudus, apa hudus? Itu lawan daripada kidam. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu hudus. Hudus itu ada awalnya. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak ada awalnya. Wa turuwul adam, apa turuwul adam itu? Lawan daripada baqa, ada akhirnya. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada akhirnya. Wal mumatsalatu lil hawadisi, kebalikan daripada mukhalafatul hawadisi. Kalau mukhalafatul hawadisi bertolak belakangnya atau beda 100% Allah Subhanahu wa taala itu dengan makhlukan, artinya tidak ada satupun sifat atau hal makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyamai sama sekali. Berarti mustahil Allah mumatsalatul hawadisi sama dengan makhluknya. Termasuk juga
Allah Subhanahu wa taala mempunyai anggota tubuh, tangan, wajah, mata, kaki sebagaimana makhluknya, kita meyakini Allah mustahil. Sebab mustahil mumatsalatu lil hawadisi, Allah sama dengan makhluknya itu mustahil. Wa adamul qiyami binafsihi, lawan sifat daripada qiyamu binafsihi. Kalau qiyamu binafsihi, Allah membutuhkan kepada makhluk, Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya dan makhluk membutuhkan kepada Allah, berarti mustahil Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa berdiri sendiri atau butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh kepada doa kita. Allah tidak butuh kepada, itu mustahil. Kemudian wa adamul wahdaniyati, Allah Subhanahu wa taala berbilang. Kalau wahdaniyat Maha Esa berarti adamul wahdaniyati tidak esa, artinya Allah berbilang atau berbilang di dalam zat, sifat dan fi'ilnya. Kita meyakini bahwa mustahil Allah Subhanahu wa taala lebih dari satu. Kemudian wal qudratu, kalau kudrat berarti sifat mustahil bagi Allah, wal ajzu an ayyi mumkinin. Lemahnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan dan mentiadakan sesuatu yang mungkin. Mungkin itu di sisi Allah, di sisi ketuhanan Allah, ada dan tidak adanya saja sama. Contoh misalnya kita manusia mati dan hidupnya diciptakan atau tidaknya itu mungkinat, termasuk mungkinat. Itu jadi mungkinat. Jadi sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan sesuatu yang mungkinat. Jadi kalau kita ada yang bertanya, ada sebuah pertanyaan, ada sebuah pemikiran, itu mesti sesuai pertanyaan tersebut dengan yang ditanyakannya. Misalnya kita begini secara logika kita. Kita ada rumah. Rumah itu kan ada kriteria, ada sifat-sifatnya. Kalau seandainya kita bertanya, apakah rumahnya bagus? Apakah rumahnya istilahnya apa? Tembok? Apakah rumahnya itu panggung? Apakah rumahnya itu pintunya banyak? Itu kan kriteria yang berkaitan dengan rumah. Kalau seandainya ada yang bertanya tentang rumah, kriteria rumah, cuman itu bukan sifat-sifat rumah, maka kita jangan jawab pertanyaan tersebut, tapi perbaiki pertanyaan tersebut. Arahkan kepada yang benar. Kalau ditanya misalnya, oh pintu ini bisa jalan nggak? Jalan pintu, jalan kaki. Pintu, jadi sifat jalan bagi pintu itu bukan sifatnya. Ketika ada orang yang bertanya ini pintu bagus, cuman bisa gak ngelihat orang atau bisa gak jalan kaki? Itu kita arahkan dulu, salah. Mestinya kita bertanya, ini pintu ini bagus, kuat, dari rayap, bahannya itu termasuk nomor satu atau bukan di dalam bahannya, kayunya. Itu hal-hal yang berkaitan. Begitu juga ketika kita bertanya tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan mungkinat? Ada dan tiadanya itu tidak mempengaruhi di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, apakah Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia? Betul, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kuasa Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaan kita. Sebaliknya juga, apakah Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menghilangkan manusia semuanya di alam semesta, mengadakan namanya yaumul qiyamah sehingga rusak semuanya, hilang semuanya alam semesta ini bisa? Bisa, Allah Subhanahu wa taala kuasa. Tetapi sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkaitan dengan sifat wajib dan sifat mustahil. Namanya sesuatu yang wajib itu jangan diperkirakan lagi. Misalnya sifat wajib itu adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kita pasti ada. Jadi kita tidak bisa mengatakan apakah Allah kuasa menciptakan zatnya sendiri. Itu udah salah. Kenapa? Karena zat Allah adanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah sesuatu kepastian, wajibat. Dan sesuatu yang pasti itu tidak bisa dimungkin-mungkin lagi. Jadi itu salah pertanyaan seperti itu. Atau sebaliknya, misalnya Allah Subhanahu wa taala mustahil beranak dan diperanakan. Jadi tidak ada. Salah pertanyaan kalau orang mengatakan apakah Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya mampu menciptakan seorang anak baginya? Oh, itu sudah salah. Karena sifat kuasa Allah itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang wajib dan mustahil. Karena yang mustahil itu sudah pasti tidak ada. Jadi kalau masih dimungkin-mungkin berarti bukan sifat mustahil. Contoh, adanya kita ini bisa ada, bisa nggak ada. Alam semesta ini bisa ada, bisa nggak ada. Nah, itu baru kuasa Allah berkaitan. Oleh karena itu, mustahil Allah Subhanahu wa taala itu al-ajzu, lemah an ayyi mumkinin, daripada sesuatu yang mungkin terjadi, ada atau tidak adanya itu sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat iradat, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak itu keinginan sendiri. Tidak ada dorongan di luar
sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memaksa. Jadi kalau istilahnya terpaksa itu berarti mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Iradat, kehendak Allah Subhanahu wa taala, keinginan sendiri, tidak ada paksaan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala itu mustahil. Wa ijaduhu li syai'in minal alami ma'a karahiyatihi liwujudi. Mengadakan sesuatu daripada alam semesta yang Allah sudah ciptakan ini dengan ketidakridhaan, dengan keterpaksaan untuk mengadakannya atau untuk adanya. Mustahil. Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan alam semesta ini, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kita kalau melakukan sesuatu, membuat sesuatu, itu pasti ada dorongan. Ada alasan. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu keinginan sendiri, tidak ada dorongan-dorongan lain. Tidak ada hal sesuatu yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya, kalau seandainya kita perut terus kenyang, kita nggak bakalan mungkin makan. Tetapi kita mau tidak mau, kita mesti makan. Kenapa? Sebab kita, walaupun kita makan sambil dinikmati, tapi di satu sisi kita ini terdorong, ada hal yang mendorong kita untuk makan. Kita semuanya melakukan sesuatu itu pasti ada dorongan daripada luar. Jadi keinginan kita itu beda dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehendak Allah Subhanahu wa taala itu tidak terdorong oleh sesuatu yang bisa memaksa. Kalau kita ini beda. Ada sesuatu itu pasti ada alasan yang mendorong kita sehingga kita melakukannya itu, walaupun secara zahir tidak terpaksa, cuman secara hakikatnya kita terpaksa melakukannya. Itu mustahil Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu dengan terpaksa. Wal jahlu, lawan daripada sifat ilim maha mengetahui Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak ada kebodohan Allah Subhanahu wa taala. Wal mautu, kematian Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Was samam, somam itu tuliknya Allah Subhanahu wa taala itu mustahil. Al-ama, butanya Allah Subhanahu wa taala itu mustahil. Wal bakam, termasuk juga bisunya Allah Subhanahu wa taala itu mustahil. Wa qaunuhu, keadaan Allah Subhanahu wa taala karena mustahil sifat ajaz, sifat karahiyah, sifat jahal, sifat maut, sifat somam, dan sifat ama, sifat bakam, maka mustahil juga Allah itu maha lemah, tidak mungkin. Atau Allah maha terpaksa, tidak mungkin. Allah maha bodoh, itu tidak mungkin. Wa qaunu maitan, Allah Subhanahu wa taala maha mati, itu tidak mungkin. Wa qaunu asam, itu juga Allah Subhanahu wa taala maha tuli, itu tidak ada. Wa qaunu a'ma, atau Allah Subhanahu wa taala maha buta, itu tidak ada, mustahil. Wa qaunu abkan, Allah Subhanahu wa taala maha bisu, itu tidak ada. Kita yakini itu semuanya. Nah, adapun sekarang di dalam masalah mensifati sifat Allah Subhanahu wa taala ini bagaimana terus? Di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis disebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan atau fi'il Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih kita menjadi tolak ukurnya supaya kita bisa mengetahui itu sifat jaiz, apakah itu sifat mustahil, apakah itu sifat wajib? Maka sebagian ulama gampang katanya untuk mengetahui hal tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari di dalam sebagian ta'liq kitab Al-Imam Baihaqi. Beliau menyebutkan bahwa untuk mengetahui atau apakah kita menetapkan sifat-sifat yang disebutkan Allah, Allah menyebutkan suatu sifat, suatu perbuatan, kemudian disandarkan kepada Allah. Tapi apakah kita meyakini Allah bersifat dengan sifat tersebut atau tidak? Maka itu dibagi tiga. Kadang-kadang firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Rasulullah tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah, atau dalam hadis qudsi Allah menyebutkan tentang dirinya itu menunjukkan itu kamal mahad. 100% itu sifat kesempurnaan. Ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala, hidupnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha hidup. Itu kan sifat yang 100% memang sifat kesempurnaan, maka kita wajib menetapkan sifat tersebut. Dan itu banyak dalam Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya 100% kesempurnaan. Fa'lam annahu la ilaha illallah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Itu menunjukkan kan sifat Allah, berarti ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala itu termasuk sesuatu atau sifat yang wajib atau kita yakini dan kita tetapkan, karena itu layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, naqas mahad.
itu kalau kita artikan, kemudian kita sandarkan kepada Allah, itu justru 100% secara lugawiyah, secara bahasa, secara umumnya ya, kalau kita artikan itu menunjukkan 100% itu ketidaklayakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat kurang, sifat yang tidak layak. Maka itu sudah jelas kita wajib mentakwilnya, mengarahkan, mengartikan arti di dalam firman Allah atau sabda Nabi SAW itu kepada hal yang lain. Contoh misalnya di dalam hadis qudsi disebutkan, abdi maridtu falam ta'udni, wahai hambaku, aku sakit. Allah menyebutkan dirinya itu sakit. Maka apa yang mesti kita yakini? Jelas. Jadi nggak ada namanya kita tidak boleh meyakini Allah maha sakit, na'udzubillah. Tetapi Allah menyebutkan, aku sakit dan engkau tidak menjenguk aku. Maka kita mesti meyakini bahwa sifat-sifat tersebut 100% tidak layak secara lughah, tetapi makna hakikatnya itu, makna yang layaknya itu adalah bentuk. Banyak nanti istilahnya apa? Kita memaknakannya. Contohnya tasyrif. Allah menyebutkan fadilah, misalnya di dalam fadilah kita menjenguk orang muslim yang sakit. Kemudian kita menjenguk orang sakit itu seolah-olah menjenguk Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan tasyrif, kemuliaan orang muslim yang sabar ketika sakit itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya Baitullah, rumah Allah. Bukan Allah butuh rumah, bukan Allah ada di dalamnya, tetapi bentuk tasyrif, pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah bangunan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sehingga diberikan nama tersebut disandarkan kepada Allah. Wa ila semuanya juga tahu itu bukan rumah Allah, tetapi tempat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita mengartikan itu seperti itu. Nah, jadi kita bisa memahami itu. Banyak hadis-hadis. Termasuk di dalam ayat Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Jadi man dzalladzi yuqridullaha, barang siapa yang meminjamkan, menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa taala punya hutang? Itu kan tidak. Itu jelas sifat yang tidak layak bagi Allah. Tapi Allah sandarkan. Artinya itu kita artikan bahwa saking besarnya, saking mulianya memberikan pinjaman, memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan, sampai itu disandarkan kita seolah-olah sedang tidak meminjamkan orang mukmin yang sedang membutuhkan, tapi seolah-olah sedang meminjamkan kepada Allah. Itu bentuk tasyrif, memuliakannya Allah Subhanahu wa taala kepada perbuatan membantu muslim satu dengan yang lainnya. Itu maksudnya. Bukan Allah yang lagi ngutang, bukan. Nah, itu jelas itu. Jadi kalau sifat 100% sempurna yang disebutkan oleh Allah, kita tetapkan memang Allah bersifat dengan itu. Allah ilah, adalah Tuhan. Itu kan jelas sifat sempurna. Kalau istilahnya sifat yang 100% itu kurang bagi Allah, maka kita apa? Maka kita yakini itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada firman dan hadis Nabi yang berkaitan tentang sifat Allah yang menunjukkan tersebut, maka itu ada makna lain yang kebanyakan makna tasyrif, sebuah perbuatan atau hamba yang dimuliakan atau tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk pemuliaan tersebut suka disandarkan kepada Allah, namun hakikatnya itu adalah bentuk pemuliaan Allah terhadap suatu ke amal perbuatan atau tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu ada sifatnya firman Allah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai dua sisi. Jadi sisi pertama itu menunjukkan kesempurnaan, sisi yang lain menunjukkan sifat sebaliknya. Sifat sebaliknya, sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana? Bagaimana istilahnya? Nah, itu kembali kepada lughah. Lughah bahasa Arab yang menunjukkan ada secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Contoh misalnya, wajah, tangan, itu kan ada makna yang secara langsung. Biasanya orang terpikir tangan ini adalah anggota tubuh kita nih, al-jarihah, yang terdiri dari kulit, daging, kemudian tulang.
Ada juga pemakaian lafaz yad atau tangan tersebut kepada apa? Kepada kalimat-kalimat atau makna-makna seperti kuasa, kekuatan, dan yang lainnya. Berarti ini kan mempunyai banyak makna atau minimal 2 makna. Maka kita tetapkan sifat layaknya bagi Allah, kemudian kita tidak menetapkan sifat yang tidak layaknya bagi Allah. Jadi kalau istilahnya kita mengartikan yadullahi fawqa aydihim, jangan diartikan tangan Allah di atas tangan mereka. Karena yad itu bisa bermakna tangan. Mustahil Allah sebagaimana makhluknya punya tangan, berbentuk sebagaimana makhluknya itu. Tetapi ada sifat yang layaknya ketika kita mengartikan yad seperti kuasa. Jadi kita mengartikan yadullahi fawqa aydihim, artinya kuasa Allah di atas kuasa mereka. Jadi kita mengartikan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat sifat kuasa. Maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas, itu gampang. Jadi kalau sifat yang 100% itu sempurna, kita langsung tanpa perlu kita takwil, langsung kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang 100% tidak layak bagi Allah, walaupun itu disandarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah di dalam hadisnya, itu jelas itu Allah tidak bersifat itu, namun kita wajib mentakwil kepada makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang mempunyai 2 sisi, maka arah yang tidak layaknya kita tidak meyakini, arah yang layaknya kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal jaizatu, sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadi atau tidak terjadinya, ada atau tidak adanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu jaiz. Jaiz, tidak mengurangi keesaan, kesempurnaan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada satu, yaitu wahya fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, melakukan sesuatu yang sifatnya mumkinat. Mumkinat itu bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang mustahil. Jadi melakukan sesuatu yang itu mungkin, seperti menciptakan alam semesta, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ini mumkinat. Aw tarkuhu, atau meninggalkannya. Allah mengadakan manusia, Allah meniadakan manusia. Allah menciptakan alam semesta tata surya ini semuanya, makhluk-makhluk Allah juga di dalamnya, dari yang paling besar sampai yang kecil, matahari, termasuk juga alam-alam akhirat. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakannya dan meniadakannya, itu sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari awal sampai akhir kita mempelajari sifat wajibat, jaizat, kemudian mustahilat juga. Apa definisi daripada wajib, mustahil, dan jaiz? Kita ulangi lagi lewat definisi musannif. Wal wajibu huna, pembahasan wajib di sini di dalam pembahasan ilmu tauhid itu, ma la yutasawwaru fil aqli adamuh, sesuatu yang tidak tergambar, terlintas sama sekali dalam akal ketiadaannya. Pasti ada. Jelas ada itu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan, itu berarti Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat ketuhanan. Itu sesuai dengan akliyah kita, udah. Akal kita tidak bisa menolak, meniadakan. Itu pasti secara akal normal itu pasti, oh iya, Allah bersifat seperti ini. Mustahil itu tidak ada, tidak tergambar sama sekali ketiadaannya. Kemudian wal mustahil sebaliknya, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh, tidak tergambar di dalam akal itu, sesuatu yang tidak tergambar dalam akal itu adanya, itu pasti tidak ada. Ya namanya Allah, dengan kuasanya Allah, dengan kesempurnaan dan keagungannya itu mustahil, jauh daripada tidak mungkin Allah ini begini. Sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jaiz di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ma yutasawwaru, tergambar di akal kita itu, fil aqli wujuduhu wa adamu, ada dan tiadanya. Artinya tidak berpengaruh terhadap kuasa, terhadap keagungan, keesaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, meniadakan makhluknya, memberikan pahala kepada apa? Orang yang taat, memberikan azab bagi orang yang maksiat, atau dibalik, itu jaiz di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak berpengaruh kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkehendak menciptakan surga, kemudian menciptakan juga ahli surga, menciptakan neraka, menciptakan ahli neraka. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu jaiz semuanya. Jaiz wana. Jadi teman, hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala itu, walaupun itu bagi Allah jaiz, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan dengan kuasanya itu aturan-aturan. Ada sebab, ada musabab, ada sebab akibat kalau kita sebut.
Alam semesta ini, Allah selain ciptakan alam semesta, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan hukum-hukum di dalam alam semesta ini. Ada api kena sama benda yang yang kering, jadi benda tersebut terbakar. Orang minum dalam keadaan haus langsung kenyang. Wa illa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ada namanya mukjizat atau karamat yang berseberangan dengan kejadian hukum alam atau sunnatullah tersebut. Kenapa? Sebab itu kuasa Allah. Bagi Allah itu jaiz. Makanya ada namanya mukjizat. Api bisa membakar, cuma Nabi Allah Ibrahim tidak terbakar. Orang mati tidak bisa hidup kembali, tapi Nabi Allah Isa bisa menghidupkan kembali. Kenapa? Itu kuasa Allah, berkaitan dengan sesuatu yang mungkin. Dan di sisi Allah mengadakan atau meniadakannya tersebut, hukum alam ini diputar asalnya begini jadi begini, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jaiz, tidak mempengaruhi di dalam keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keimanan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu inti terpenting daripada syahadat uluhiyah kita, kesaksian kita terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Jadi kita la ilaha illallah, di situ menafikan la ilaha, menafikan setiap sifat yang tidak layak bagi Allah. Illallah, isbat, menetapkan setiap sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang keimanan dari awal sampai akhir, khususnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya keimanan ini, kekuatan iman itu sehingga menjadi yakin. Jadi yakin itu adalah iman yang kuat. Iman sudah ada secara dasar itu di hati kita. Alhamdulillah kita telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai lahir, dikenalkan oleh Allah orang tua kita untuk mengenal bahwa kita mempunyai Tuhan, bahwa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat ijad dan imdad, mengadakan kita dari asalnya tidak ada menjadi ada. Kemudian imdad, memberikan kita juga potensi serta bekal untuk kita menjalani hidup kita sampai kematian kita, juga yang menetapkan rezeki kita, ajal kita, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita alhamdulillah sudah ada dasar, tinggal kita memupuk keimanan kita supaya menjadi kuat sehingga menjadi sesuatu yang dinamakan yakin. Jadi yakin itu suatu magam, kedudukan tinggi yang mana bisa didapatkan ketika seseorang menguat keimanannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita selain mempelajari kita sifat-sifat yang kita pelajari di dalam ilmu tauhid ini, kita penting. Cuman setelah itu kita pupuk keimanan tersebut dengan senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan banyak tadarru, kita berkeluh kesah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kekuatan iman di dalam hati kita. Dengan cara itu iman kita akan kuat. Bukan hanya sekedar kita mencari dan mempelajari suatu ilmu tauhid ini untuk perdebatan, untuk perbandingan, tetapi intinya agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Menyembahku ini kita intinya penyembahan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tunduk pasrahnya. Dan tunduk serta pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mesti didasari bahwa kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa tunduk dan pasrah 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita memperbanyak salat malam, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha sebisa mungkin menjauhi namanya yang makruh apalagi yang haram. Sebisa mungkin kita memperbanyak namanya istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan di dalam keimanan kita serta menjaganya sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kajian singkat ini mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maghfirah, ampunan atas kesalahan-kesalahan yang al-fakir yang kami sampaikan. Dalam waktu singkat ini insyaallah pada kajian selanjutnya kita akan lanjutkan tentang iman kepada para malaikat dan rukun-rukun iman yang lainnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.